partisipasi politik itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kalau dalam suatu masyarakat dinyatakan mengalami kemiskinan, artinya ada masalah dalam sistem kekuasaan. Begitu juga ketika sistem kekuasaan itu ada masalah, otomatis dampaknya akan berlanjut kepada masyarakat itu sendiri. Jadi dua hal ini saling mempengaruhi. Nah, partisipasi menurut para ahli, kalau menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, mereka mengambil pemahaman tentang partisipasi itu dari asal katanya di bahasa Inggris, participation. Jadi participation itu merupakan pengambilan bagian, kemudian keikutsertaan. Jadi ada inisiatif di sana untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, menurut selama itu pusat energi yang tertuju pada suatu objek berarti banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas. Sama halnya dengan asal-usul kata partisipasi tadi, itu ada sebuah kesadaran psikis di dalam diri masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan. Makanya disebut dengan partisipasi, ikut serta. Kemudian menurut Bejo juga sama, ada semacam pemilihan terhadap sesuatu yang ingin kita lakukan, ada pertimbangan. Jadi ketika masyarakat melakukan A, maka dia akan mempertimbangkan pengaruh B terhadap hal itu, kemudian berlanjut kepada hubungannya dengan C dan selanjutnya. Hakikat partisipasi politik, keberadaan partisipasi politik itu seperti yang saya katakan di awal tadi, ada hubungannya dengan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Eksistensinya partisipasi politik menentukan bagaimana masyarakat memvisualisasikan nilai-nilai kekuasaan. Kadang-kala pemerintah mengalami suatu masalah di dalam kekuasaan, baik itu melakukan semacam akal bulus, niat-niat yang tidak baik dalam kekuasaan, bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kekuasaan itu sendiri. Kemudian kita bisa juga lihat bagaimana pemerintah mempengaruhi pandangan politik masyarakat dari tingkat kemiskinan masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat miskin, maka pemerintahnya mengalami suatu persoalan dalam sistemnya. Begitu juga sebaliknya, jika penguasanya buruk, maka masyarakat yang mengalami semacam kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri mengalami juga yang disebut dengan kemerosotan sosial politik. Jadi dampak partisipasi politik itu akibatnya pada pemikiran yang disebut dengan nasionalistik. Masyarakat dengan masyarakat yang lainnya tidak lagi melihat setiap individu itu secara perorangan, tetapi dalam lingkup yang luas secara umum. Kalau sebelumnya kita memandang bahwa suku kita akan lebih baik dari suku orang lain, kemudian ras kita lebih baik dari ras orang lain, dan individu pribadi kita lebih baik dari orang lain, di dalam pemikiran nasionalis itu tidak lagi digunakan, karena yang dilihat adalah keseluruhannya. Tidak ada lagi semangat individualisme, tetapi semangat yang mengutamakan kepentingan bersama. Landasan partisipasi politik itu meliputi adanya kelas individu dengan status sosialnya, pekerjaannya,
dan segala sesuatu yang dilakukan secara individual. Kemudian berlanjut pada kelompok atau komunal, sekumpulan orang di dalam suatu sistem saling mempengaruhi, misalnya ras, suku, agama itu merupakan kumpulan dari individu tadi. Dan yang ketiga yaitu lingkungan individu yang dalam tempat tinggal di sini berdekatan, jadi tempat dengan tempat lain. Kalau tadi awalnya kita mulai dari individu kemudian kelompok, ini secara biologis bagaimana kelompok-kelompok itu bisa berinteraksi dalam jarak yang berbeda. Makin meningkat pada tingkatan kelompok yang ini disebut dengan partai individu. Ini hubungannya dengan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu. Jadi tidak lagi berdasarkan pada individu, kemudian kelompok dan jarak tempat tinggal, tapi digabungkan oleh satu bentuk organisasi yang disebut dengan partai. Yang kayak itu golongan atau partai individu yang ditunjukkan oleh organisasi yang terus satu sama lain.
yang pertama ada partisipasi aktif, terus yang kedua ada partisipasi pasif, dan yang ketiga ada golongan putih atau golput. Yang pertama, partisipasi aktif adalah bentuk keterlibatan warga negara secara langsung dalam kegiatan politik. Nah, contohnya seperti menjadi anggota partai politik, demonstrasi, dan menjadi calon legislatif. Terus yang kedua ada partisipasi pasif. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan yang tidak langsung contohnya seperti mengikuti berita politik, membaca artikel politik, atau sekedar menggunakan hak pilih dalam pemilu tanpa ikut kegiatan lainnya. Terus yang ketiga itu golongan putih atau golput. Golput adalah istilah untuk warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, hal ini biasanya dilakukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon yang ada atau sebagai protes terhadap sistem politik. Selanjutnya adalah model partisipasi politik. Nah, model ini menekankan tujuan dan pentingnya partisipasi politik, dan tujuan utamanya itu adalah membentuk warga negara yang bermoral, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik. Nah, selanjutnya ada pandangan dari Alexis de Tocqueville. Ia menekankan pentingnya partisipasi luas dalam politik agar masyarakat bisa mencapai tujuan sosial seperti keadilan dan kesejahteraan. Dan juga masalah partisipasi rendah banyak terjadi di kalangan masyarakat dan pendidikan rendah atau yang lemah karena mereka merasa tidak punya pengaruh atau akses terhadap proses politik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia dimulai pada 3 November 1945 setelah keluarnya pemerintah yang menerapkan sistem multipartai. Dalam sistem ini Indonesia mengadopsi pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950. Namun sistem ini menimbulkan ketidakstabilan politik karena sering terjadi pergantian kabinet dan lemahnya koordinasi antar partai. Secara formal, masa demokrasi liberal berakhir pada 5 Juni 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Secara material, pergeseran menuju demokrasi terpimpin sudah dimulai lebih awal, ditandai dengan pidato presiden pada 10 November 1956 dan konsepsi presiden pada 21 Februari 1957 yang melahirkan Dewan Nasional sebagai bentuk awal perubahan arah dari Indonesia. Selanjutnya itu proses demokrasi liberal di Indonesia dipenuhi dengan tantangan yang kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Yaitu yang pertama, menyalurkan tuntutan. Tuntutan masyarakat sangat tinggi namun tidak seimbang dengan kapasitas sistem politik. Banyak partai yang menyebabkan sistem politik berlebihan dan versus pemerintah. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan kontinuitas nilai. Tingginya keyakinan atas hak asasi manusia mendorong kebebasan luar, namun memicu benturan antara pemikiran ideologis dan pragmatik. Yang ketiga yaitu kapabilitas. Pada masa demokrasi liberal, kekayaan alam dan manusia belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabinet pragmatik fokus pada ekonomi dan kemakmuran, sementara kabinet yang bersifat ideologis hanya menekankan keadilan masyarakat. Yang keempat, integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal terjadi antara elit dan massa secara dua arah. Namun, integrasi horizontal terjadi antara elit politik lemah dan penuh konflik yang memicu pada pemberontakan seperti PRRI pada tahun 1958. Yang kelima yaitu gaya politik. Gaya politik pada masa itu bersifat kaku, ideologis, dan kompromis yang menyebabkan ketegangan dan perpecahan masyarakat. Yang keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan di Indonesia dipengaruhi oleh pandangan primordial dan paternalistik dengan kecenderungan untuk mempertahankan identitas berdasarkan agama, suku, dan daerah. Yang ketujuh, keseimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan. Pada masa demokrasi liberal, partisipasi politik masyarakat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kelembagaan yang kuat. Sehingga belum banyak terlibat dan aparatur negara cenderung berpihak pada kelompok tertentu.
primordial dan pola aliran yang ada sebelumnya secara formal dibatasi oleh. Karena itu, hubungan antara elit dengan massa secara formal menjadi lebih tertib. Itu gaya politik. Bertentangan antar elit menyebabkan elit tertentu diasingkan secara politis. Hanya elit yang bisa menghimpun solidaritas yang wujud ke arena politik. Terus kepemimpinan. Para pemimpin pada periode ini berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan Soekarno sebagai titik pusatnya. Selanjutnya partisipasi politik, yaitu saluran input partisipasi dibatasi, yaitu hanya melalui Front Nasional untuk menunjukkan kesiapan kelembagaannya. Terus yang kedua yaitu veteran dan militer. Sejak Dernas dan Front Nasional terbentuk, penyaluran kepentingan mata pejuang lebih meningkat. Terus aparatur negara. Loyalitas keempat pegawai negeri telah diganti dengan loyalitas walaupun terbatas pada tingkat keangkatan. Terakhir adalah stabilitas. Stabilitas ditinjau dari segi tersedianya jangka waktu yang cukup lama untuk melaksanakan program pemerintahan dan kontinuitas pemerintahan. Sekian dari sini. Selanjutnya demokrasi Pancasila. Pada awal penerapan demokrasi Pancasila, sistem ini masih dalam tahap pencarian peluang dan terus berkembang menyesuaikan situasi serta kondisi yang ada. Praktik demokrasi Pancasila belum mencapai bentuk yang optimal dan masih menunjukkan pengulangan pola dari PBB sebelumnya. Namun tetap berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan demikian, demokrasi Pancasila merupakan proses dinamis yang terus bertransformasi untuk menemukan mekanisme terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi Pancasila dapat diukur dari uraian berikut ini. Yang pertama ada penyaluran tuntutan. Pada periode demokrasi ini, penyaluran berbagai tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunjukkan keseimbangan melalui tiga kekuatan sosial politik hasil penyelenggaraan partai Golkar, PPP, dan PDI. Penyaluran ini didominasi oleh koalisi besar antara Golkar dan ABRI yang berpendidikan teknokrat dan perwira modern melalui pemilu bebas dan rahasia yang rutin. Penyaluran aspirasi secara formal konstitusional dianggap telah terpenuhi meski masih terdapat sistem pengangkatan dalam lembaga perwakilan. Yang kedua ada pemeliharaan dan kontinuitas nilai. Pemerintah menegaskan bahwa hak disertai kewajiban sehingga selain partisipasi ada pula mobilisasi. Ideologisme yang dulu dominan ini meredah diganti gaya pragmatis yang menurunkan tingkat kontinuitas nilai diperkuat melalui pilihan struktur pemerintahan Undang-Undang 1945. Sebagai hasil perjuangan prima luhur dengan semangat masyarakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, pemerintah menjadi lebih lugas meski terkesan formal dan ditandai oleh pemberian mandat toleransi dan konsesi politik kepada pimpinan nasional. Yang ketiga ada kapabilitas. Pemerintah berperan besar dalam bidang ekstraktif dan distributif komoditi pokok, sementara sektor lain diserahkan kepada mekanisme ekonomi terbuka. Berbeda dengan ekonomi terpimpin yang belum menimbulkan kelangkaan, pertumbuhan ekonomi didorong melalui penanaman modal asing tahun 1948, pinjaman dan
keempat ada integrasi vertikal. Pada masa ini saluran antara elit dengan massa dan sebaliknya lebih terlihat. Begitu pula hubungan antara rencana atau badan dan yang direncanakan atau pres, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pengelola dan yang dikelola melalui berbagai saluran komunikasi dua arah dijalankan untuk mencapai integrasi vertikal antara pemerintah dan rakyat serta antara elit dan massa. Terus yang kelima ada integrasi horizontal. Hubungan antar elit mulai tampak dalam usaha membentuk konsensus nasional dalam penyelenggaraan pembangunan melalui pola yang jelas kerjasama antar pembangunan juga meningkatkan bermacam-macam kapabilitas. Yang terakhir ada gaya politik. Gaya ideologi tidak ada lagi diganti oleh yang intelektual yang pragmatik, antara lain melalui penyaluran kepentingan yang berorientasi pada program dan pemecahan masalah. Ya, dari saya. Selanjutnya yaitu pola pembangunan aparatur negara. Dalam demokrasi Pancasila ini menekankan aparatur negara untuk profesional, netral dan melayani rakyatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Contohnya yaitu seperti memberikan pelatihan etika kepada pelayanan publik bagi PNS agar tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya. Selanjutnya yaitu tingkat stabilitas. Dalam demokrasi Pancasila, menjaga kestabilitasan nasional melalui musyawarah mufakat menghindari konflik politik yang tajam yang dapat mengganggu keutuhan bangsa. Contohnya itu seperti penyelesaian politik pilkada melalui jalur hukum. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dalam demokrasi Pancasila ini bersifat kolektif, mengedepankan musyawarah dan keputusan bersama, bukan otoriter. Contohnya yaitu Presiden melakukan konsultasi dengan DPR dan lembaga lainnya sebelum mengambil kebijakan strategi nasional. Yang terakhir adalah perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan. Dalam demokrasi Pancasila ini mendorong partisipasi rakyat melalui jalur kelembagaan seperti pemilu, organisasi masyarakat, dan wakil legislatif. Contohnya yaitu adanya program reses dalam anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan. Selanjutnya yaitu demokrasi pasca reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, kekuasaan berpindah dari tangan Soeharto kepada B.J. yang ditandai dengan pergeseran dari otoritarianisme menuju demokrasi. Perubahan ini disertai dengan desentralisasi pemerintahan, krisis ekonomi, dan penurunan daya beli masyarakat sehingga mempercepat jatuhnya Orde Baru yang gagal menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu arah pasca reformasi. Kelembagaan demokratis telah dilakukan melalui penataan kelembagaan politik
Pasca reformasi menurut kalian berhasil atau gagal meningkatkan kualitas? Pasca reformasi, Menurut kalian menurut kami, berhasil atau gagal meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat Indonesia? Oke, jadi apakah partisipasi politik di Indonesia itu cukup baik atau perlu dibenahi kembali? Tadi pada PPKN kan ada poin yang tepatnya poin itu yang mengatakan arah pasca demokrasi tadi kan, terdapat poin yang mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan kontrol antara lembaga dan menerapkan akuntabilitas vertikal antara wakil rakyat dan pemerintah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa menciptakan